Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Suparni selaku dosen mata kuliah etnomatematika dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa dimensi, perspektif, dan kedudukan etnomatematika. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Mbak Anggun Rahmawati Putri, Mbak Mika Tanti Nurwanti, serta Mbak Ima Rofaida, dan saya sendiri Tania Skarpamanata selaku moderator pada pagi hari ini. Yang kita sudah tahu, matematika mempunyai peranan yang penting didasari pada konsep proses dalam matematika yang bersifat logis, terstruktur, sistematis, rasional, dan eksak yang berkaitan dengan proses berpikir dan pengambilan keputusan. Namun, nampaknya saat ini pembelajaran belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Sebagian penyebab tidak tuntasnya hasil belajar siswa berasal dari kurang mampunya siswa memahami konsep-konsep matematika secara dasar, serta guru masih kesulitan dalam memberikan pemahaman kepada siswa terkait hal-hal yang bersifat abstrak. Untuk itu, salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan serta yang ramai diperbincangkan kali ini yaitu mengkonstruksikan konsep matematika, yaitu etnomatematika. Pada pagi hari ini kami akan membahas 3 poin pembahasan. Yang pertama, dimensi etnomatematika, kedua, perspektif etnomatematika, dan ketiga, kedudukan etnomatematika. Untuk materi pertama, dimensi etnomatematika akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Mika. Kepada Mbak Mika, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Tania. Untuk materi yang pertama adalah dimensi etnomatematika. Pada dimensi etnomatematika ini terdapat 6 dimensi. Yang pertama kognitif, yang kedua konseptual, yang ketiga pendidikan, yang keempat epistemologi, yang kelima historis, dan yang keenam politik. Untuk dimensi yang pertama yaitu kognitif, dimensi ini menyangkut akuisisi, akumulasi, dan penyebaran pengetahuan matematika lintas generasi. Jadi, ide matematika seperti perbandingan, klasifikasi, kuantifikasi, pengukuran penjelasan, generalisasi, modelan, dan evaluasi dipahami sebagai fenomena sosial, budaya, dan antropologi yang memicu perkembangan sistem pengetahuan yang dielaborasikan oleh anggota kelompok budaya yang berbeda. Dalam hal ini, tidak mungkin mengevaluasi perkembangan kemampuan kognitif selain dari konteks sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan politik. Dimensi yang kedua yaitu konseptual. Tantangan sehari-hari memberi anggota kelompok budaya yang berbeda kesempatan untuk menjawab pertanyaan eksistensial dengan membuat prosedur, praktik, metode, dan teori berdasarkan representasi realitas mereka. Tindakan ini merupakan dasar fundamental untuk pengembangan pengetahuan esensial dan proses pengambilan keputusan. Kelangsungan hidup tergantung pada perilaku langsung sebagai tanggapan rutinitas yang melekat pada perkembangan anggota grup. Dengan demikian, pengetahuan matematis muncul sebagai respon langsung terhadap kemampuan untuk bertahan hidup dan transendensi. Dimensi yang ketiga yaitu pendidikan. Dimensi ini tidak menolak pengetahuan dan perilaku yang diperoleh secara akademis, tetapi memasukkan nilai-nilai kemanusiaan seperti rasa hormat, toleransi, penerimaan, kepedulian, martabat, integritas, dan kedamaian dalam proses belajar mengajar matematika, memanusiakannya, dan menghidupkannya. Dalam konteks ini, etnomatematika mempromosikan penguatan pengetahuan akademik saat siswa memahami matematika ide, prosedur, dan praktik hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dimensi yang keempat yaitu epistemologi. Dimensi ini berkaitan dengan sistem pengetahuan yang merupakan sekumpulan pengamatan empiris yang dikembangkan untuk memahami, menjelaskan, dan menangani serta mengatasi realitas. Jadi, dalam epistemologi ini akan muncul 3 pertanyaan tentang evolusi matematika pengetahuan, yaitu yang pertama, bagaimana beralih dari observasi dan praktik
ke eksperimen dan metode. Yang kedua, bagaimana berpindah dari eksperimen dan metode ke refleksi dan abstraksi. Dan yang ketiga, bagaimana melanjutkan penemuan dan teori. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memandu refleksi mengenai revolusi ini dengan mempertimbangkan interaksi yang unik antara orang-orang dan realitas mereka sendiri. Dimensi yang kelima yaitu historis. Dimensi ini mengarahkan siswa pada pemeriksaan sifat dari matematika dalam pengertian bagaimana pengetahuan matematika itu dapat dialokasikan dalam pengalaman individu dan kolektif mereka. Dengan demikian, pengetahuan dibangun dari interpretasi cara-cara yang telah dianalisis dan dijelaskan oleh umat manusia fenomena matematika sepanjang sejarah. Inilah mengapa penting untuk mengajar matematika dalam konteks sejarah sehingga siswa mampu memahami evolusi dan kontribusi yang dibuat oleh orang lain untuk pengembangan pengetahuan matematika yang sedang berlangsung. Dan dimensi yang keenam atau yang terakhir yaitu politik. Dimensi ini bertujuan untuk mengenali dan menghormati sejarah, tradisi, dan pemikiran matematis yang dikembangkan oleh anggota kelompok budaya yang berbeda. Itu pengakuan dan penghormatan terhadap akar sosiokultural para anggota ini tidak menyiratkan penolakan terhadap akar orang lain, tetapi memperkuat akar tersebut melalui dialog masuk dinamisme budaya. Ini juga bertujuan untuk mengembangkan tindakan politik yang membimbing siswa dalam proses transisi dari subordinasi ke otonomi untuk membimbing mereka menuju perintah yang luas atas hak mereka sebagai warga negara. Pada dimensi program ini terungkap bahwa aspek penting yaitu agenda untuk menawarkan perspektif penting untuk pembaruan yang dinamis dan mengglobal pada masyarakat yang mengakui bahwa semua budaya dan semua orang yang mengembangkan metode dan penjelasan unik akan memungkinkan mereka untuk memahami, bertindak, dan mengubah realitas mereka sendiri. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Tania. Terima kasih Mbak Mika atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang perspektif etnomatematika yang akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Ima Rofaida. Kepada Mbak Ima Rofaida, saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perspektif etnomatematika. Menurut Sergio Paulina Panen melalui Supriyadi 2005 mengatakan bahwa pembelajaran berbasis budaya merupakan suatu model pendekatan pembelajaran yang lebih mengutamakan aktivitas siswa dengan berbagai ragam latar belakang budaya yang dimiliki, diintegrasikan dalam proses pembelajaran bidang studi tertentu, dan dalam penilaian hasil belajar dapat menggunakan beragam perwujudan penilaian. Pembelajaran berbasis budaya lebih menekankan tercapainya pemahaman yang terpadu, integrated understanding, daripada sekedar pemahaman mendalam, inner understanding. Pembelajaran berbasis budaya merupakan salah satu pendekatan yang sedang berkembang saat ini. Kegiatan pembelajaran diharapkan tidak hanya pemahaman konsep, tetapi juga memahami budaya lokal yang ada. Kajian etnomatematika dalam pembelajaran matematika mencakup segala bidang, di antaranya arsitektur, tenun, jahit, pertanian, hubungan kekerabatan, ornamen dan spiritual, dan praktik keagamaan. Etnomatematika dilakukan dengan menggunakan konsep matematika secara luas yang terkait dengan berbagai aktivitas matematika. Aktivitas yang dilakukan meliputi aktivitas mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang bangunan atau alat, bermain, menentukan lokasi, dan lain sebagainya. Aktivitas matematika yang biasanya dianggap abstrak oleh siswa menjadi lebih konkret dengan dikaitkan dengan unsur budaya lokal. Oleh karena itu, etnomatematika merupakan jembatan matematika dengan budaya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa etnomatematika mengakui adanya cara-cara berbeda dalam melakukan matematika dalam aktivitas masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Tania. Terima kasih Mbak Ima atas pemaparan materinya. Untuk
Materi ketiga, kita akan membahas tentang kedudukan etnomatematika yang akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Anggun. Kepada Mbak Anggun, saya persilakan. Terima kasih Mbak Tania atas waktunya. Selanjutnya yaitu mengenai kedudukan etnomatematika. Nah, yang pertama adalah kedudukan etnomatematika dalam pembelajaran matematika. Jadi, etnomatematika ini tumbuh dari peradaban manusia dan akan selalu tumbuh berkembang selama masih ada peradaban manusia. Etnomatematika ini mengandung unsur masyarakat, sejarah, dan juga matematika. Beragamnya budaya yang dimiliki oleh Indonesia itu menyebabkan sulitnya siswa dalam memahami matematika yang diperoleh di bangku sekolah, serta kesulitan dalam menghubungkannya dengan kehidupan nyata, sehingga hal itu tuh menjadi faktor utama pentingnya pengintegrasian pembelajaran berbasis budaya dalam pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat menghubungkan matematika di luar sekolah dengan matematika di sekolah. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan etnomatematika. Nah, melalui penggunaan etnomatematika dalam pendidikan matematika ini, diharapkan nantinya siswa dapat lebih memahami matematika dan budayanya, serta guru lebih mudah dalam memahamkan nilai-nilai budaya pada siswa, sehingga nilai-nilai budaya yang ditanamkan pada siswa itu terus bisa melekat sejak dari dini gitu. Selain itu, menurut Romadoni dalam Pratiwi dan Puji Astuti 2020 mengatakan bahwasanya pembelajaran matematika berbasis budaya ini bertujuan untuk dapat mentransformasi nilai-nilai budaya untuk membangun karakter bangsa. Nah, upaya peningkatan kualitas pembelajaran ini harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya ditinjau dari faktor guru saja ataupun siswa bahan ajar, tetapi juga dari kurikulumnya. Di samping itu, proses pembelajaran itu harus mempertimbangkan keragaman latar belakang, karakteristik peserta didik, dan kebinekaan budaya. Nah, mengingat beragamnya budaya Indonesia dan masih minimnya sumber belajar matematika khususnya untuk kurikulum 2013 yang berbasis budaya lokal, maka pemanfaatan budaya lokal ini sangat penting digunakan sebagai sumber belajar yang kontekstual. Selain sebagai sumber belajar pemanfaatan budaya, dalam proses pembelajaran ini juga penting dimanfaatkan untuk pengenalan budaya dan pelestarian budaya terhadap siswa. Selanjutnya adalah kedudukan etnomatematika pada pendekatan saintifik kurikulum 2013. Jadi di kurikulum 2013 ini terdapat pendekatan saintifik, diantaranya adalah yang pertama yaitu mengamati dan menanya. Pada bagian ini itu merupakan bagian awal pembelajaran, di mana peserta didik diajak untuk mengamati suatu fenomena. Fenomena di sini salah satunya adalah mengamati fenomena alam ataupun lingkungan. Nah, di sini etnomatematika itu memiliki kontribusi dengan menyajikan nilai-nilai budaya setempat, sehingga mampu dijadikan sumber belajar dalam mengkonstruksi konsep matematika dan juga dapat diamati siswa. Selanjutnya yaitu ada mencoba. Pada bagian ini, siswa itu diajak untuk mengumpulkan informasi dalam matematika berdasarkan hasil pengamatan. Selanjutnya, dari hasil pengamatan itu coba dituangkan ke dalam sebuah konsep matematis sehingga lebih mudah untuk dipahami. Penuangannya ini bisa berupa teorema, sifat, ataupun konsep yang terkait dengan pokok materi yang sedang dibahas. Kemudian yang ketiga adalah mengasosiasi. Nah, pada tahap mengasosiasi ini merupakan kelanjutan dari proses yang sebelumnya, yaitu setelah peserta didik mampu menuangkan hasil pengamatannya ke dalam sebuah sifat ataupun konsep tadi, pada proses ini diharapkan siswa itu mampu melakukan penalaran sehingga ditemukan rumus penyelesaian ataupun kesimpulan dari masalah yang berhubungan dengan budaya tersebut. Nah, yang terakhir ada mengkomunikasikan. Nah,
Komunikasi di sini itu diartikan sebagai proses penyampaian hasil yang dituangkan dalam bahasa tulis dan juga bahasa Latin ataupun presentasi. Nah, pada tahapan ini juga atau pada aktivitas ini itu pendidik mampu mengkolaborasi dengan informasi umum tentang budaya tersebut yang juga nantinya bisa dipresentasikan oleh siswa. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Terima kasih Mbak Anggun atas pemaparan materinya. Berikut adalah daftar pustaka kami. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya menyimpulkan presentasi kelompok 2 hari ini, yaitu etnomatematika merupakan penghubung matematika dan budaya yang perlu kita terapkan kelak kita menjadi calon pendidik maupun pendidik, karena dengan menerapkan pendekatan etnomatematika, pembelajaran akan menjadi memungkinkan suatu materi dapat dipelajari terkait dengan budaya sehingga pemahaman siswa lebih masuk dan lebih mudah diterima, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi tetapi paham sampai akarnya dan juga dapat melestarikan budaya yang ada. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.